Kalau di Moskow selalu baik ya, selalu tenang, orang yang beraktivitas beraktivitas dengan biasa, orang yang pergi pesta dengan biasa. Meskipun katakanlah selalu ada konflik ya, di Donbas itu nyaris nggak berhenti sebenarnya. Tapi ya Moskow jauh sekali dari lokasi, dari perbatasan itu, jadi ya hampir tidak ada dampak ya. Tapi kalau untuk kondisi di perbatasan sendiri, seperti apa mungkin respon dari warga Rusia sendiri terkait dengan ketegangan saat ini? Ketegangan di perbatasan dengan Ukraina itu kan terjadi tidak hanya sekarang. Dari dulu-dulu dari 2014 sejak Crimea itu terjadi, dan ya itu kita bisa bilang bahwa itu terlokalisir di sana ya. Itu tidak membawa dampak apapun kemana-mana, baik secara ekonomi, tidak ada orang yang kemudian siap-siap bertempur, nggak ada yang begitu. Jadi saya mencoba mengikuti dari perspektif berita-berita yang beredar di Indonesia. Sepertinya yang tegang itu media barat, justru bukan media yang ada di sini, bukan orang-orang yang ada di sini, begitu ya. Mungkin hampir sama situasinya ketika Amerika dulu mengumumkan soal senjata pemusnah massal di Irak. Situasinya serba tegang, yang kemudian nggak terjadi apa-apa. Ya itu hampir sama yang terjadi di Crimea waktu itu. Pagi pertama, militer Rusia beriring-iringan di darat memblok pangkalan militer Ukraina. Demikian juga yang di laut. Nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi perang juga. Baik, berarti Anda Jadi melihat warga cukup santai dan juga cukup tenang begitu ya Mas Inyong merespon pastinya terkait dengan ketegangan saat ini. ya, Tapi kalau untuk media lokal sendiri yang ada di Rusia, seperti apa memframing ketegangan ini saat ini Mas Inyong? ya media lokal biasa aja juga sih beritanya. Justru kemungkinan yang sedang dinanti-nanti orang adalah kabar soal rencana-rencana, karena ini kan Omikron meningkat lagi nih, dan meningkatnya juga luar biasa. Justru dugaan saya orang lebih menanti berita tentang keputusan-keputusan terkait pandemi daripada apa yang terjadi di perbatasan yang mereka rasa sudah sangat biasa. Jadi konflik militer di sini itu ya terjadi dan biasa saja sih ya. Rusia kan terlibat tidak hanya di perbatasan, tapi juga Rusia itu menganggap ideal perbatasan itu bumper atau teras Rusia itu ada di Timur Tengah. Karena itu ketika Amerika Serikat terlibat, berusaha menjatuhkan aliansi atau sekutu Rusia di Timur Tengah, Rusia habis-habisan mensupport Syria, Bashar al-Assad. Itu karena itu bumper, itu teras. Harusnya perbatasan, batas segala sesuatunya ada di situ. Tapi kan ini semakin ke sini, memang semakin mendekat. Karena itu memang Rusia tidak pernah mau pasca Estonia, Lithuania, Latvia bergabung dengan NATO, tidak pernah mau Georgia dan Ukraina bergabung dengan NATO. Bahkan ketika kasus Crimea 2014 itu, yang harus kita catat bahwa ketegangannya yang luar biasa, iring-iringan militer di Crimea itu kemudian nggak jadi perang apa-apa. Karena itu bahkan bisa dibilang situasi saat itu harusnya jauh lebih tegang ya. Nggak ada perang.
Oke, berarti Anda katakan bahwa warga Rusia saat ini bisa kita katakan cukup santai, cukup fine-fine saja, cukup tenang begitu ya. Tapi kalau untuk para WNI sendiri seperti apa? Apakah sudah ada mungkin imbauan dari KBRI atau mungkin KJRI terkait dengan kondisi saat ini dan juga untuk mungkin terkait dengan safety dan juga keamanan ke depannya, Mas Inyo? Ya, himbauan ya, ya dihimbau tetap tenang, tidak perlu mendekat ke perbatasan, himbauan-himbauan yang normatif begitulah ya. Tapi ya kalau kemudian ditanya Moskow bagaimana, Moskow akan baik-baik saja dan tidak akan sampai ada rencana seperti evakuasi itu jauh sekali. Bahkan kemungkinan perang, saya masih menangkap dan percaya apa yang dikatakan oleh Menlu dan juga Putin tentang bahwa Rusia tidak memilih perang. Saya tidak tahu apa konteks persisnya Lavrov. Dia pakai kata "войны" yang artinya wars, plural. "Мы не хотим", kami tidak mau perang. Jadi kalau dari kalkulasi yang saya bikin, keputusan perang itu justru ada pada US, tidak pada Rusia. Jadi Oke. termasuk WNI, termasuk yang di perbatasan sana ya, so far normal-normal aja aktivitas.